Hey ho Pop gengs. Pada awal November kemarin, Korea Selatan dan Korea Utara kembali menegang. Hal ini disebabkan Korea Utara menembakkan misil yang jatuh sekitar 60 km dari wilayah perbatasan milik Korea Selatan. Makanya Korea Selatan membalas hal ini dengan serius dan juga menembakkan misil ke arah perbatasan Laut Korea Utara yang masih menjadi sengketa. Sikap dari Korea Selatan ini jelas untuk memperlihatkan kalau mereka itu tidak takut dan gentar pada ancaman Korea Utara. Apalagi negara asal K-pop ini memang memiliki alutsista yang tidak kalah canggih. Contohnya yang ada di Angkatan Darat Korea Selatan. Salah satu alutsista yang paling mencolok di sini adalah tank bernama K2 Black Panther. Secara pertahanan dan juga serangan, tank yang satu ini memang masuk ke jajaran tank terkuat di dunia. Bodi baja yang dimiliki berteknologi Explosive Reactive Armor. Teknologi ini diklaim bisa menahan peluru 120 mm dari tank lawan, seperti tank anyar Korea Utara Pokpung-ho. Bukan cuma itu, armor ini juga diklaim sekuat armor tank Amerika yaitu M1A2 Abrams, tapi dengan berat yang lebih ringan. Jadi bisa dibilang armor dari tank ini duduk di kelas atas. Nah, masalah serangan, senjata utamanya didukung dengan smoothbore Rheinmetall 120 mm lisensi Korea Selatan. Senjata utama ini sudah memiliki teknologi pengisian amunisi otomatis dengan kecepatan tembak 15 putaran per menit dan jarak tembak 10 km. Apalagi amunisi yang digunakan adalah Korean Smart Top Attack Munition yang merupakan amunisi proyektil kejar yang bisa memburu target bergerak. Wow! Dengan spek ini wajar jika K2 Black Panther menjadi rahasia utama Angkatan Darat Korea Selatan, jadi tidak untuk diperjualbelikan ke negara manapun. Selain tank seperti K2 Black Panther tadi, Angkatan Darat Korsel juga punya K2-39 Chunmo yang merupakan sistem artileri roket mutakhir. Di atas kertas, spek paling mencolok dari alutsista ini adalah senjata peluncur roket yang mampu meluncurkan beragam amunisi. Mulai dari yang cuma bisa ditampung dengan satu peluncuran, sampai ada yang bisa ditampung dalam 20 peluncuran. Bukan cuma itu, sistem penembakan ini juga didukung dengan teknologi bernama Inertial Navigation System yang memungkinkan tembakan K2-39 Chunmo mencapai target dengan jarak 300 km. Dengan kekuatan ini, wajar jika K2-39 Chunmo diadopsi oleh berbagai negara seperti Polandia, Norwegia, dan juga Uni Emirat Arab. Baik, dari Angkatan Darat kita pindah nih ke Angkatan Udara milik Korea Selatan. Di bagian ini tentu kita harus membahas jet tempur yang dimiliki Korsel sebagai peringkat ke-6 militer dunia. Walau kebanyakan jet tempur yang digunakan oleh Korea Selatan buatan Amerika, tapi ada satu nih yang buatan mereka sendiri, yaitu KAI T-50 Golden Eagle. Dari speknya, KAI T-50 ini memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kecepatannya itu bisa mencapai 1.640 km per jam. Lalu ketinggian maksimal 14,63 km dengan jangkauan 18.851 km. Bukan cuma itu, persenjataan yang bisa dibawa oleh pesawat ini juga ada beragam, menyesuaikan misi yang diberikan. Mulai dari air-to-air missile AIM-9 Sidewinder, lalu air-to-ground missile AGM-65 Maverick, dan juga varian bom MK-80 untuk misi bombardir. Dengan kemampuan ini wajar jika harga KAI T-50 mencapai 30 juta US dollar atau 464 miliar rupiah. Dan ajaibnya pesawat tempur ini sangat laku. Negara yang mengoperasikan pesawat ini termasuk Indonesia, Malaysia, Amerika, Spanyol, dan juga Uni Emirat Arab. Selain jet tempur, drone militer juga jadi hal yang menarik nih untuk kita bahas. Alutsista yang satu ini dianggap sebagai alat perang paling modern untuk sekarang ini. Makanya, pengembangannya di berbagai negara sedang digenjot dengan ugal-ugalan. Untuk Korsel sendiri, drone yang sekarang tengah banyak dibicarakan adalah KUS-FS. Dari speknya, drone ini terlihat mencolok dengan kemampuan terbang yang menakjubkan. Dia ini bisa diterbangkan selama 32 jam non-stop.
dengan kecepatan 250 km per jam dan ketinggian 15 km. Pada awalnya, drone dengan lebar 25 meter dan panjang 3 meter ini diperuntukkan untuk misi pengintaian saja. Namun, pada tahap pengembangan, drone ini berhasil membawa 500 kg bom yang dianggap efisien untuk serangan bombardir. Apalagi, dari awal drone ini memiliki radar yang sangat hebat, dengan kemampuan deteksi mencapai 100 km dan ketinggian 10 km. Jika dibandingkan dengan drone elang hitam milik Indonesia, speknya lumayan bisa bersaing. Elang hitam bisa terbang di kecepatan, ketinggian, dan jangka waktu yang sama. Bedanya cuma terletak di kemampuan membawa persenjataan. Elang hitam cuma bisa membawa hingga 300 kg amunisi. Tapi spesialnya amunisi ini bisa berbentuk misil luncur dan bukan cuma bom doang. Nah, setelah angkatan darat dan juga udara, kita tentu pindah lagi ke angkatan laut. Sebagai negara dengan batas laut yang masih bersengketa dengan Korea Utara, tentu saja Korea Selatan mempersenjatai diri mereka dengan mumpuni. Salah satu alutsista laut dari Korea Selatan yang wajib kita bahas adalah kapal serbu bernama Dokdo Class. Kapal yang satu ini merupakan kapal serbu amfibi yang juga bisa difungsikan untuk beragam hal. Contohnya, pendaratan helikopter. Dokdo Class bisa menampung hingga 15 helikopter. Selain itu, kapal ini juga digunakan sebagai kurir amunisi dan juga alutsista. Gak main-main, kapasitas angkutan yang bisa dibawa adalah 5.200 ton. Dengan kemampuan ini bisa dibilang kalau Dokdo Class yang cuma ada 2 unit ini adalah salah satu kunci-kunci kekuatan dari Angkatan Laut Korea Selatan. Makanya kapal ini dipersenjatai unit senjata mandiri seperti Goalkeeper CIWS dan juga peluncur misil RIM-116. Selain itu ada juga di kapal selam KSS-3 atau Dosan Ah Chang-ho Class. Kapal selam yang dimiliki Korea Selatan sebanyak 9 unit ini juga sangat menakjubkan. Walau bermesin diesel dan belum memakai nuklir, KSS-3 bisa bertahan sekitar 20 hingga 30 hari di dalam laut. Selain itu, dari segi persenjataan, KSS-3 punya 2 senjata utama. Pertama adalah tabung torpedo yang menembakkan amunisi bernama Tiger Shark. Lalu yang kedua adalah peluncur rudal vertikal Korea yang mampu menembakkan rudal balistik seperti Hyunwoo. Rudal balistik Hyunwoo ini yang jadi amunisi utama KSS-3 dengan alasan yang sangat jelas. Kecepatannya yang bisa menembus 4.900 km per jam. Lalu jangkauannya mencapai 3.000 km dan hulu ledaknya bisa mencapai 2.500 kg, yang jika meledak bisa meluluh lantahkan satu kota besar seperti Jakarta. Nah, dari semua alutsista yang kita bahas tadi, wajar saja jika Korea Selatan disegani oleh berbagai negara, termasuk Korea Utara. Apalagi secara ekonomi, Korea Selatan memang menganggarkan 46 miliar US dollar atau 711 triliun rupiah untuk militer mereka. Belum lagi penghasilan negaranya yang udah menembus 1,7 triliun US dollar atau 27.000 triliun rupiah, yang berarti nih Korea Selatan masih bisa menambah budget militer mereka kalau mau. Oke deh, segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.